Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Lutfi Haris dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai the fulfillment process, sales, and distribution. Baik, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Fani Agustin, dan rekan-rekan saya, Serafim Yesaya, Fariska Fatimah, Gabriel Gladys, Gianita, dan Gabriela Jovanka. Oke, baik. Ini adalah beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada organizational data, master data, proses, credit management proses, dan reporting. Oke, baik. Yang pertama itu ada organizational data dalam fulfillment. Jadi fulfillment itu adalah proses pemenuhan pesanan pelanggan dari awal hingga akhir, yaitu dari penerimaan pesanan hingga pengiriman produk ke tangan pelanggan secara tepat waktu dan kondisi yang baik. Nah, data organisasi dalam fulfillment ini itu menggambarkan bagaimana perusahaan itu mengatur penjualan distribusi dan pengiriman produknya. Jadi, tanpa struktur yang jelas, perusahaan itu akan kesulitan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap penjualan, bagaimana produk disalurkan, dari mana barang dikirim, dan bagaimana transaksi itu dicatat. Oke, jadi dalam organizational data itu ada beberapa elemen-elemen yang perlu diperhatikan gitu. Yang pertama itu ada sales organization. Jadi sales organization ini itu merupakan unit yang bertanggung jawab atas penjualan produk dan jasa pada wilayah atau pasar tertentu. Nah, sebuah perusahaan atau kode perusahaan itu dibagi menjadi beberapa sales organization yang masing-masingnya itu akan bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi barang dan jasa di wilayah geografis tertentu, seperti misalnya pasar regional dan pasar nasional. Nah, unit ini itu berwenang untuk menentukan syarat ketentuan penjualan serta menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggan jika terjadi masalah hukum atau terjadi komplain gitu. Nah, sebuah company code itu harus memiliki setidaknya itu satu sales organization. Jadi meskipun sebuah perusahaan itu dapat mencangkup beberapa sales organization, sebuah sales organization ini hanya dapat menjadi bagian dari satu company code. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, itu Global Bike Amerika Serikat itu memiliki dua sales organization yang masing-masing itu untuk wilayah timur dan barat Amerika Serikat. Sedangkan Global Bike Jerman itu juga memiliki dua sales organization yang masing-masing untuk wilayah utara dan selatan. Nah, artinya itu di sini Global Bike itu membagi penjualannya mereka itu berdasarkan wilayah untuk mempermudah pengelolaan pasar. Selanjutnya ada distribution channel. Jadi distribution channel ini itu adalah cara di mana suatu perusahaan itu mendistribusikan barang dan jasanya itu kepada pelanggan. Nah, jenis distribution channel itu yang umum itu biasanya ada grosir, retail, dan internet. Jadi setiap saluran distribusi itu memiliki karakteristik, strategi, dan operasional yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini itu mencakup kebijakan harga, perlakuan perpajakan, logistik, dan pemenuhan order serta pelaporan keuangan. Nah, di dalam sebuah sales organization itu wajib memiliki minimal itu satu distribution channel. Nah, di dalam satu distribution channel itu dapat ditugaskan dan digunakan oleh beberapa sales organization. Nah, kombinasi dari suatu sales organization dan distribution channel ini akan membentuk suatu entitas operasional yang disebutnya itu sebagai rantai distribusi atau distribution chain. Selanjutnya ada division. Jadi division ini itu adalah unit yang memisahkan produk berdasarkan lini atau kategori produknya. Nah, setiap produk itu hanya bisa masuk ke dalam satu divisi. Nah, fungsi divisi di sini itu adalah untuk memudahkan penyusunan strategi penjualan serta pelaporan yang lebih spesifik per jenis produknya. Misalnya seperti yang ada di gambar itu Global Bike US itu memiliki dua divisi. Yang pertama itu Bicycle Division untuk sepeda dan aksesoris division itu untuk aksesoris seperti helm, pompa, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya pembagian ini, perusahaan itu dapat lebih mengelola harga, diskon, maupun mengevaluasi kinerja tiap lini produknya. Oke, selanjutnya ada sales area atau area penjualan. Jadi kombinasi dari
Sales organization, distribution channel, dan division itu dikenal dengan istilah sales area. Jadi sales area ini tuh merupakan identitas untuk setiap transaksi penjualan karena menentukan siapa yang menjual, produk apa yang dijual, dan melalui channel mana itu produk disalurkan. Nah, sebuah wilayah penjualan itu hanya dapat ditetapkan ke satu kode perusahaan gitu. Semua dokumen penjualan, mulai dari quotation, sales order, delivery, dan hingga billing itu harus terikat dengan satu sales area. Contohnya, seperti yang terlihat itu, kombinasi antara Eastern US Sales Organization, Wholesale Channel, dan Bicycle Division itu akan menghasilkan satu sales area yang khusus menangani penjualan sepeda di wilayah Timur Amerika Serikat melalui jalur grosir. Nah, selanjutnya ada plan. Jadi dalam proses fulfillment ini juga melibatkan plan atau pabrik atau gudang sebagai lokasi fisik untuk memproduksi, menyimpan, dan mengirim produk ke pelanggan. Nah, di dalam hal produk itu, pabrik biasanya merupakan fasilitas manufaktur atau fasilitas penyimpanan. Namun, dalam hal layanan, pabrik ini tuh dapat berupa kantor. Nah, di dalam satu plan itu bisa digunakan untuk melayani lebih dari satu distribution chain. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di pabrik satu itu mereka hanya melayani distribution chain satu dan pabrik tiga itu hanya melayani distribution chain tiga. Dan sebaliknya, di pabrik dua itu mereka melayani ketiga, distribution chain. Nah, dari sudut pandang yang berbeda itu kita bisa melihat kalau distribution chain satu dan 3 itu menggunakan dua pabrik untuk mengirimkan bahan ke pelanggan mereka. Sedangkan distribution chain 2 itu hanya menggunakan satu pabrik. Oke, selanjutnya ada shipping point atau titik pengiriman. Jadi shipping point ini itu merupakan lokasi spesifik di dalam plan mana barang itu dikirim ke pelanggan. Nah, shipping point ini tuh bisa berupa loading dock, gudang, stasiun kereta, atau bahkan pelabuhan. Jadi di dalam satu plan itu wajib memiliki minimal satu shipping point. Tetapi kalau misalnya memang dibutuhkan, satu plan itu juga bisa terdapat lebih dari satu shipping point. Misalnya yang satu itu untuk pengiriman normal dan yang satu lagi itu untuk pengiriman ekspres. Seperti yang terlihat juga itu ada multiple shipping point dan share shipping point. Dan yang terakhir itu ada credit control area atau area pengendalian kredit, yaitu unit yang bertanggung jawab untuk menilai kelayakan kredit pelanggan, menentukan batas kredit, serta memonitor penggunaan kredit. Nah, perusahaan itu bisa memilih menggunakan dua sistem. Yang pertama itu ada centralized atau terpusat. Jadi, dalam satu credit control area itu untuk semua pelanggan di seluruh company code dalam perusahaan. Atau secara simpelnya, jadi semua kode perusahaan itu dikelompokkan ke dalam satu area pengendalian kredit. Dan bisa juga dengan menggunakan sistem decentralized atau terdesentralisasi. Jadi masing-masing region itu mereka mengelola kredit untuk satu atau lebih perusahaan di dalam perusahaan, atau lebih singkatnya itu masing-masing region itu memiliki area kredit tersendiri gitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang master data. Nah, di minggu yang lalu kita telah membahas tentang material master, pricing condition, dan output condition dari perspektif procurement atau pengadaan. Nah, pada bagian ini kita akan mengeksplorasi data master data yang sudah disebutkan sebelumnya dari perspektif fulfillment atau pemenuhan pesanan. Nah, yang pertama itu ada material master. Elemen kunci tingkat organisasi dalam pemenuhan pesanan untuk data material master ini didefinisikan client, sales organization, distribution channel, dan plan. Kemudian, tiga view yang relevan untuk proses fulfillment ini adalah basic data, sales organization data, dan sales plan data. Yang pertama untuk basic data itu adalah data yang relevan untuk semua proses dan didefinisikan pada tingkat klien. Sedangkan untuk sales organization data adalah data yang didefinisikan untuk kombinasi antara sales organization dan juga distribution channel. Jadi contoh dari data sales organization data itu adalah misalkan ada delivering plan atau pabrik yang mengirim, sales unit, dan juga minimum quantity
pembelian. Kemudian selanjutnya adalah sales plan data. Nah, sales plan data ini memberikan detail tentang bagaimana sih material itu akan dikirim dari plan tersebut. Contohnya, misalkan ketika ada persyaratan transportasi khusus, misalkan mengharuskan ada pendinginan dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu ada customer master. Nah, customer master data itu mencakup data yang diperlukan untuk melakukan bisnis dengan pelanggan dan untuk mengeksekusi transaksi secara khusus terkait dengan proses fulfillment. Nah, data dalam customer master ini dibagi menjadi tiga seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Yang pertama itu ada general data. Nah, general data ini didefinisikan pada tingkat klien. Data ini tuh berlaku untuk semua sales area dan juga company code dari sebuah klien. Contoh dari general data ini misalkan nama pelanggan, alamat, dan nomor akun. Kemudian elemen yang kedua atau segmen yang kedua itu ada accounting data. Nah, accounting data ini spesifik untuk sebuah company code dan juga mencakup data seperti contohnya syarat pembayaran, rekening rekonsiliasi di buku besar. Nah, biasanya accounting data ini akan dilengkapi oleh bagian akuntansi. Kemudian segmen selanjutnya adalah sales area data. Nah, sales area data ini spesifik untuk sales area tertentu. Kemudian gambar di bawah itu adalah menunjukkan bagaimana sih data dalam satu pelanggan itu didefinisikan pada tingkat yang berbeda. Contohnya pada tingkat klien ada GBI itu terdapat hanya ada satu set general data pada tingkat ini. Kemudian tingkat selanjutnya ada company code. Nah, pelanggan ini berbisnis dengan dua company code GBI yang berbeda, yaitu ada yang pada company code di Amerika Serikat atau di US dan juga di Jerman, sehingga mereka membutuhkan dua set accounting data yang terpisah karena mungkin saja ada perbedaan mata uang, perbedaan regulasi pajak, dan juga bagan akunnya. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah sales area. Nah, sales area ini pelanggan ini berbelanja pada tiga sales area yang berbeda. Ada dua yang di Amerika Serikat dan satu yang di Jerman. Nah, oleh karena itu, karena ada tiga set sales area yang terpisah, maka harus didefinisikan untuk menangani perbedaan dalam kantor penjualan, syarat pengiriman, dan juga syarat penagihan di setiap area yang berbeda. Oke, selanjutnya itu ada Customer Material Information Record. Nah, bagian ini tuh terdiri dari data master yang spesifik untuk satu pelanggan dan juga satu material. Berbeda dengan data dalam yang sebelumnya material master yang khususnya itu berlaku untuk semua pelanggan dan data dalam master yang berlaku untuk semua pembelian yang dilakukan pelanggan. Data dalam customer material material info record ini berkaitan dengan pembelian material tertentu oleh pelanggan tertentu. Nah, contohnya di dalam gambar itu ada RMB dan juga GBI, yang mana RMB ini sebagai customernya mungkin saja dia memiliki kode untuk satu produk itu kodenya berbeda dengan nama yang sama pada GBI. Misalkan ada Deluxe Touring yang black di GBI itu kodenya DXTR sekian dan untuk di RMB itu G1000BL sekian. Nah, eh, satu produk yang sama itu kan bisa memiliki nama nama kode yang berbeda pada customer yang berbeda pula. Nah, ketika RMB mau pesan, mereka itu tidak perlu hafal kode yang dari GBI. Jadi mereka cukup mengetik kode mereka sendiri yaitu G1000BL di purchase ordernya. Kemudian nanti sistem dari GBI ini akan menerjemahkan kode mereka. Oke, untuk selanjutnya itu ada pricing condition. Pricing condition ini adalah data master yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan harga jual dari produk mereka. Sebagai contoh, mungkin mungkin saja dalam perusahaan itu mereka menerapkan harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Mungkin berdasarkan perjanjian ataupun kondisi-kondisi lainnya. Kemudian contoh lainnya itu ketiga misalkan ada satu pelanggan yang mendapatkan diskon karena mereka membeli barang yang lebih dari kuantiti sekian gitu.
Nah, karena kondisi-kondisi yang berbeda tersebut, karena banyaknya kondisi itu, perusahaan itu harus memiliki prosedur untuk menentukan kondisi mana sih yang berlaku untuk pesanan atau untuk pelanggan tertentu. Nah, prosedur ini disebut dengan condition techniques. Selanjutnya itu ada output condition. Output condition adalah berbagai output yang dihasilkan selama proses fulfillment. Seperti misalkan ada penawaran, konfirmasi, faktur, semuanya itu harus dikomunikasikan kepada pelanggan. Nah, semua data yang diperlukan untuk melakukan tugas ini termasuk ke dalam output condition. Nah, contohnya itu misalkan tadi customer dengan kode RMB ini lebih suka menerima order confirmation atau konfirmasi pesanan melalui email dalam jangka waktu 4 jam setelah penerimaan atau pengiriman pesanan. Nah, mereka juga lebih suka menerima faktur dalam bentuk faktur kertas. Contohnya seperti itu. GBI itu harus menjaga semua output condition ini dalam sistem ERP-nya. Oke, kemudian selanjutnya adalah Credit Management Master Record. Nah, Credit Management Master Record ini adalah perpanjangan dari Customer Master Record yang mencakup data yang relevan untuk mengelola kredit bagi pelanggan tersebut. Nah, dalam rekaman ini dikelompokkan menjadi 3 segmen, yaitu General Data, Credit Control Area Data, dan juga Overview. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tentang proses. Fulfillment proses adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari menerima pesanan hingga menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, proses ini tuh bisa dimulai dengan kegiatan penjualan atau pre-sale. Seperti kayak menjalin hubungan dengan pelanggan, tapi seringkali ini dimulai langsung saat perusahaan itu menerima pesanan dari pelanggan. Oke, jadi di sini teman-teman melihat ada langkah-langkah dalam proses fulfillment. Jadi di sini ada 5 langkah. Yang pertama itu ada pra-penjualan atau pre-sales. Nah, tahap ini tuh sepertinya bersifat opsional. Tujuannya itu adalah membangun hubungan dengan pelanggan, baik melalui kontak, penawaran, ataupun perjanjian. Selanjutnya itu ada yang kedua, pemrosesan pesanan penjualan atau sales order processing. Nah, ini tuh langkah awal yang mungkin paling umum banget. Ketika perusahaan ini menerima pesanan dari pelanggan, maka perusahaan ini akan membuat dokumen internal yang disebut dengan pesanan penjualan atau sales order untuk melacak pesanannya. Lalu tahap yang ketiga itu ada pengiriman atau shipping. Dimana kalau setelah pesanan penjualan dibuat, perusahaan itu akan menyiapkan pengiriman barang. Nah, ini mencakup mulai dari eh, pengambilan barang dari gudang atau picking, lalu membuat dokumen pengiriman atau outbound delivery dan mencatat pengeluaran barang atau goods issue. Nah, yang keempat itu ada penagihan atau billing, di mana perusahaan kemudian ini akan membuat tagihan atau faktur pelanggan atau customer invoice untuk menagih biaya barang yang telah dikirim. Selanjutnya itu yang kelima ada pembayaran atau payment. Nah, ini tuh menjadi langkah terakhir saat perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan. Setelah pembayaran diterima, maka proses pun juga akan selesai. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga ada mengenai dokumen-dokumen atau data-data yang penting. Di sini ada 4. Yang pertama itu dokumen keuangan atau FI documents, di mana ini kayak catatan transaksi yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Lalu yang kedua ini ada co-documents atau dokumen akuntansi manajemen, di mana ini digunakan untuk analisis internal. Selalu ada material documents, ini catatan tentang pergerakan barang. Lalu ada transaction documents, ini adalah dokumen yang dibuat selama proses berlangsung, seperti pesanan penjualan dan juga faktur. Nah, dokumen-dokumen ini tuh berisi data utama atau master data seperti data produk dan pelanggan, serta data transaksi atau transaction data yang dibuat selama proses. Nah, sebagian data ini tuh diinput oleh pengguna, sementara sisanya diambil secara otomatis dari sistem.
Nah, di sini kita masuk ke tahap yang pertama atau aktivitas pre-sale atau pra-penjualan. Nah, aktivitas pra-penjualan adalah langkah awal dalam proses penjualan yang terjadi sebelum pesanan itu resmi dibuat. Tahap ini biasanya dipicu oleh komunikasi dari calon pelanggan seperti permintaan informasi atau inquiry. Ini tuh pelanggan bertanya tentang kemungkinan pemesanan, misalnya kayak, Kak, produknya nih ada nggak? Terus harganya tuh berapa? Biaya pengiriman itu berapa? Atau mungkin ada diskon atau tidak? Selanjutnya itu ada meminta penawaran harga atau request for quotation atau RFQ. Nah, ini tuh kayak permintaan yang lebih spesifik di mana pelanggan ini meminta penawaran harga resminya itu berapa. Mungkin sebagai contohnya itu ketika sebuah perusahaan bernama RMB bertanya apakah tadi GBI itu bisa mengirimkan 40 sepeda dan 100 kaos. Nah, itu dimaksud sebagai inquiry. Nah, sebagai tanggapan atas pertanyaan atau permintaan tersebut, perusahaan akan membuat dan mengirimkan penawaran atau quotation. Nah, penawaran ini merupakan dokumen perjanjian yang mengikat dari sisi penjual, di mana penjual berkomitmen untuk menjual produk tertentu dengan syarat pengiriman dan harga yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya ini ada mengenai data. Apa yang dibutuhkan itu, jadi sistem memerlukan data utama seperti info pelanggan, ataupun produk dan input pengguna seperti jumlah barang dan juga tanggal. Nah, gimana sih cara kerjanya? Jadi kita tuh hanya perlu memasukkan data dasar, lalu sistem akan otomatis mengambil data lengkap dari database utama yang sudah ada. Nah, gimana kalau ada pelanggan baru nih? Jadi kalau ada pelanggan baru, kita tuh harus input data dari sisi sistem terlebih dahulu sebelum bisa membuat penawaran. Nah, gimana cara cepat membuat penawaran? Kalau tanpa referensi, maka kita harus memasukkan semua data itu secara manual. Tapi kalau misalkan sudah ada referensinya, kita bisa tinggal salin-salin dari data dokumen lama. Nah, jadi data utama ini sebagai bahan baku dan input pengguna adalah perintahnya untuk sistem agar bisa membuat penawaran yang lengkap dan juga akurat. Lanjutin ada task di mana tes ini adalah menerima permintaan informasi dan membuat penawaran. Nah, dia juga ada tugas tambahan meliputi pemantauan pelanggan dan pola pembelian mereka, serta pembuatan perjanjian jangka panjang dengan pelanggan seperti itu. Jadi, maksudnya menerima pertanyaan itu apa sih? Jadi, kayak permintaan informasi dari calon pelanggan gitu. Sedangkan kalau membuat penawaran, kita tuh menyusun dan mengirimkan dokumen penawaran atau yang tadi disebut quotation yang berisi detail harga dan juga syarat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai proses lebih lanjut. Jadi yang pertama ini adalah sales order processing. Jadi elemen yang pertama di sales order processing ini sendiri adalah trigger, yaitu customer membuat purchase order atau konfirmasi dari quotation tadi. Lalu yang kedua itu ada data, hampir sama dengan quotation tadi dan shipping to billing partner, schedule lines, deliver plan dari customer ke Terus, material, lanjut ke customer ke material selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah tugasnya. Tugas di sini adalah membuat sales order, reservation, atau transfer of requirement ke material planning. Nanti jika ERP diaktifkan, maka credit management akan melakukan credit check. Lalu yang keempat adalah outcome-nya. Outcome-nya dari ini adalah sales order. Oke, selanjutnya adalah shipping warehouse. Jadi elemen shipping warehouse yang pertama adalah trigger. Sales order di sini berujung pada schedule lines atau delivered bill list. Lalu yang kedua adalah data. Deliver document di sini menunjuk ship to delivering plan, storage location, and item dari schedule lines tersebut. Lalu yang ketiga, tugasnya. Tugas di sini adalah membuat deliver dokumen, picking warehouse, packing, staging, loading, post get issues, atau singkat dengan PGI. Jadi jika ada warehouse management, deliver maka akan membuat transfer order lalu ke packing. Nah, yang terakhir adalah outcome. Yang pertama itu sales order yang berisi header, item, schedule lines, transfer ke material planning, nanti hasilnya akan membuat tanggal pengiriman maksimal alternatif sendiri. Nah, yang ini adalah billing atau invoicing. Jadi elemen yang pertama di billing ini adalah trigger. Jadi
Di trigger di sini berisi delivered atau siap billing tergantung pada tanggalnya. Lalu juga bisa di billing ahead of delivery jika diinginkan. Lalu yang kedua adalah data. Data di sini berisi sales order plus delivery pricing, condition, customer to master. Dan yang ketiganya tugasnya ini adalah generate billing dokumen atau invoice atau credit debit memos. Nah, outcome-nya ini berisi FI posting dari debit AR atau customer subledgers ke consumer account. Oke, selanjutnya adalah payment management. Yang di sini tuh artinya payment sendiri itu penerimaan kas atau entry payment ke clearing invoice di AR tadi. Lalu memengaruhi jual kas dan menutup item. Nah, yang kedua ini ada credit management. Di sini tuh ada record yang terpisah antara credit management atau master record yang menyimpan total kredit perusahaan. Limit per credit control area, risk category, sama credit check juga bisa menghentikan proses di sales order jika limit melampauinya. Kemudian ada credit management process, yaitu proses untuk mengendalikan resiko piutang pelanggan sebelum perusahaan mengirim barang atau memberi layanan. Proses manajemen kredit ini dapat dikonfigurasi untuk dilakukan pada 3 titik dalam proses pemenuhan. Pertama ada saat sales order dibuat atau diubah. Yang kedua ada saat delivery dokumen pengiriman dibuat atau diubah. Ketiga ada saat post goods issue dilakukan dalam pengiriman barang. Kemudian dalam proses ini perusahaan dapat mempertimbangkan berbagai kriteria seperti jumlah piutang pelanggan yang masih berjalan, jumlah dan nilai dari sales order yang masih terbuka, jadwal pengirim yang belum diselesaikan, dan tagihan invoice yang belum dibayar. Kemudian ada integration with other process. Yang pertama ada manajemen persediaan inventory management, yaitu sistem otomatis cek kesediaan barang. Kemudian ada setiap program barang tertata dalam sistem, jadi stok selalu terupdate. Jadi dalam bagian ini, bagian sales tuh nggak bisa nyediain barang ke pelanggan kalau stok sebenarnya kosong. Kedua ada produksi. Data sales order digunakan untuk merencanakan produksi dan menjamin ketersediaan barang sesuai permintaan pelanggan. Jadi produksi nggak asal bikin barang, tapi sesuai kebutuhan real dari order. Yang tiga ada pembelian atau purchasing. Informasi dari sales order mendukung perencanaan pengadaan dan memastikan bahan baku yang tersedia tepat waktu. Terus yang keempat ada perencanaan material atau material planning. Data penjualan membantu menjadwalkan pengadaan dan produksi dan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Jadi supaya supply chain lebih efisien. Terus yang kelima ada manajemen gudang atau warehouse management. Picking barang dilakukan pada pengiriman, serta memastikan barang yang tepat dikirim ke pelanggan untuk mengurangi resiko salah kirim. Yang keenam ada sistem proyek atau project system, digunakan untuk produk kompleks, misal ada pesawat, proyek khusus. Terus kemudian ada sales order dialihkan ke manajemen proyek. Proyek mempengaruhi proses pengiriman dan penagihan. Selanjutnya, kita akan membahas reporting, di mana seperti yang dibahas pada bab sebelumnya, SAP ERP ini menyediakan beberapa opsi pelaporan, di mana opsi pelaporan tambahan dalam proses fulfillment itu adalah dokumen flow yang mengidentifikasi semua dokumen terkait dengan pesanan pelanggan. Next. Nah, selanjutnya ada dokumen flow. Ini menampilkan semua dokumen yang terkait dengan langkah-langkah yang telah diselesaikan untuk satu customer inquiry atau pesanan pelanggan. Nah, dokumen flow ini diperbarui setiap kali langkah proses telah selesai. Next. Selanjutnya ada work list yang mengidentifikasi tugas-tugas yang siap untuk diselesaikan. Daftar ini tuh dapat dibuat untuk setiap tugas dalam fulfillment seperti menyiapkan pengiriman, picking, post good issue, dan juga penagihan. Nah, pada gambar itu menampilkan serangkaian daftar pekerjaan yang terkait dengan tugas-tugas fulfillment. Next. Nah, untuk online list ini menampilkan data yang terkait dengan dokumen fulfillment. Dalam SAP ERP ini, setiap dokumen itu memiliki standar reporting function yang memungkinkan pengguna itu untuk menampilkan daftar dokumen dari jenis tertentu. Misalnya, pengguna itu dapat menampilkan daftar semua sales order, delivery, atau billing documents untuk pelanggan tertentu dalam jangka waktu tertentu atau area penjualan tertentu. Nah, pada gambar itu adalah contoh daftar sales order untuk satu pelanggan tertentu. Next.
Nah, untuk analytics ini dalam SAP ERP ini menyediakan laporan agregat yang dapat digunakan manajemen untuk memantau kinerja organisasi. Contohnya itu seperti laporan analitik dalam fulfillment adalah analisis penjualan menurut pelanggan untuk mengidentifikasi pelanggan utama berdasarkan volume atau nilai penjualan. Yang kedua, contohnya ada analisis penjualan menurut produk atau material untuk menilai produk mana saja yang paling laku dan juga bisa untuk menganalisis penjualan menurut area distribusi atau wilayah geografis untuk memantau tren regional. Nah, dengan analytics ini, manajemen itu dapat melihat pola permintaan, mengidentifikasi peluang pasar, serta mengevaluasi efektivitas strategi harga dan distribusi. Nah, pada gambar 554 itu menggambarkan struktur informasi yang digunakan dalam Sales Information System, di mana struktur informasi standar itu menyimpan data berdasarkan elemen organisasi, misalnya sales organization dan shipping point, serta data induk seperti pelanggan dan materialnya. Nah, struktur informasi itu digunakan untuk menghasilkan analisis standar maupun analisis fleksibel. Sedangkan gambar 555 itu memberikan contoh analisis standar, khususnya analisis penjualan yang mencakup organisasi penjualan, nilai pesanan, dan jumlah yang ditagihkan. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan atau komentar bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.